Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan minggu ke-10 ini dengan tiada aral suatu pun atas ridho dan perkenannya. Saudara-saudara, pada kuliah yang kemarin kita terjadwal atau dijadwalkan dari fakultas untuk melaksanakan ujian tengah semester. Dari apa yang ada di saya, sudah seluruhnya mahasiswa semester 1 ini bisa mengikuti dan jawaban atau kerjaan dari ujian tengah semester ini sudah dikirimkan kepada saya, bisa saya koreksi dan selanjutnya saudara-saudara nanti bisa mengetahui tentang hasil daripada kuliah atau perkuliahan pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi saya terima kasih aktivitas dari mahasiswa ini, biarpun kita kuliahnya secara daring, tapi bisa mengikuti dengan baik. Harapan saya saudara-saudara mahasiswa ini bisa segera menyesuaikan dengan kondisi saat ini, kuliah yang seperti ini, sehingga saudara-saudara tidak mandek, tidak berhenti dengan situasi yang pandemi yang kita belum tahu kapan selesainya. Jadi saudara-saudara, untuk kuliah pada malam hari ini topiknya adalah bab 6 negara hukum dan hak asasi manusia. Ini materi pokok dari perkuliahan saat ini. Yang pertama, yang A, pengertian dan ciri negara hukum. Nah, ini kita harus paham dulu apa itu negara hukum dan ciri-cirinya bagaimana, kita harus tahu. Pengertian negara hukum adalah negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat yang sempurna, yang para anggotanya mentaati aturan-aturan yang sudah berlaku. Ini teori klasik ya, teori yang sudah lama sebelum teori-teori yang kita gunakan pada saat ini. Jadi masyarakatnya atau warga negara ini mematuhi, mentaati aturan-aturan yang berlaku. Masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan, yakni internal dan eksternal. Karena dalam masyarakat sempurna itu, dalam negara itu harus memiliki kelengkapan-kelengkapan yang harus dilaksanakan. Ini baik internal maupun eksternal. Kelengkapan internal itu apa ya, internal? Jadi adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat saling menghargai hak sesama anggota masyarakat. Jadi karena manusia ini punya nilai-nilai kemanusiaan, ini harus adanya penghargaan. Baik penghargaan dari negara maupun penghargaan dari masyarakat itu sendiri, antar perorangan, antara
kelompok, antara organisasi ini harus ada penghargaan, saling menghargai hak sesama anggota masyarakat. Kemudian kelengkapan eksternal, kalau tadi internal sekarang eksternal. Jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Ini lebih jelas lagi, dirinya masing-masing anggota masyarakat ini memahami bahwa mereka ini adalah bagian dari masyarakat, bukan berdiri sendiri, bukan bisa hidup sendiri-sendiri, apalagi manusia. Masyarakat ini masyarakat yang dimaksud ini masyarakat manusia, karena manusia punya jiwa sosial, jadi saling membutuhkan dengan orang lain. Dalam perkembangannya ya, ini seorang ahli, seorang filosof yang bernama Socrates, Plato dan Aristoteles, ini dari benua Eropa sana, dari Roma, berpendapat bahwa dasar negara harus mempresentasikan suatu bentuk masyarakat yang sempurna. Jadi yang namanya negara ini, masyarakatnya harus sempurna. Bagaimana kalau negara sempurna yang bagaimana? Kalau di dalam teori klasik tersebut, mendasarkan konsep masyarakat sempurna, ini harus menginspirasikan lahirnya teori modern tentang negara yang kemudian dikenal istilah negara hukum. Jadi masyarakat sempurna yang tadi saya jelaskan itu membuat inspirasi, bekal untuk merencanakan, mewujudkan negara-negara yang akan datang atau selanjutnya ini yang dikenal dengan istilah negara hukum. Istilah negara hukum secara terminologi terjemahan dari kata Rechtsstaat atau rule of law. Nah, jadi kedua istilah ini sama. Ya, kalau di Indonesia istilah Rechtsstaat dan rule of law ini biasa diterjemahkan dengan istilah negara hukum. Jadi kalau kita mendengar atau melihat istilah-istilah dua ini, itu yang dimaksud adalah negara hukum. Ini menurut Winarno pada tahun 2007 dalam bukunya. Negara hukum, ya ini ada gagasan di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan kawan-kawan sejak hampir 1 abad yang lalu. Jadi istilah demokratis atau negara hukum ini awal mulanya adanya ide-ide itu sejak 1 abad kurang lebihnya sudah muncul yang disponsori oleh Cipto Mangunkusumo dan kawan-kawannya. Karena pada waktu itu belum ada negara hukum karena kita Indonesia ini masih dijajah oleh Belanda dan nama Indonesia juga belum muncul, tapi waktu itu namanya adalah Hindia Belanda. Hindia yang dalam kekuasaan, dalam jajahan Belanda. Para pendiri negara waktu itu terus berjuang, terus memperjuangkan gagasan negara hukum. Jadi dari waktu ke waktu, beliau-beliau ini, pendiri negara ini, gagasan negara hukum ini sudah diperjuangkan.
Apalagi pada waktu ketika para pendiri negara bersidang dalam BPUPKI, konsep dan gagasan dan konsep konstitusi ini telah dikemukakan oleh Muhammad Yamin dengan istilah Rechtsstaat. Jadi dalam sidang BPUPKI ini suatu organisasi atau tim atau lembaga yang mempersiapkan untuk mencukupi kebutuhan kelengkapan dari negara yang akan didirikan. Nah, di dalam sidang-sidang BPUPKI ini seorang tokoh bernama Muhammad Yamin ini sudah menyebut, sudah mengusulkan dengan istilah Rechtsstaat. Muhammad Yamin ini ahli hukum, kuliahnya Mister ini adalah sarjana hukum waktu itu. Ya. Sekarang bukan Mister tapi sarjana hukum. Saudara-saudara sekalian, nah ini para pendiri negara. Dengan dilandasi tekad bersama untuk merdeka, jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi atau nasionalisme, secara umum menerima konsep negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, jadi dalam sidang BPUPKI ini seluruhnya anggota BPUPKI ini menerima konsep negara hukum. Hanya konsepnya ini macam apa, tapi lebih utama, yang utama adalah negara yang akan kita dirikan ini adalah negara hukum. Ya, negara hukum. Semangat cita negara hukum secara formal dapat temukan dalam setiap penyusunan konstitusi, baik konstitusi RIS tahun 49 dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Ini ada. Selanjutnya dalam konstitusi tersebut dimasukkan pasal-pasal yang termuat dalam deklarasi PBB itu tahun 48. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Karena Undang-Undang Dasar 45 sudah diamandemen beberapa kali dan di amandemen ketiga inilah dasar yuridis dari negara hukum ini tercantum di situ. Yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Ini sangat jelas sekali. Konsep negara hukum mengarah pada terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Jadi konsep negara hukum ini tujuan utama atau materi utama yang harus dimasukkan adalah kehidupan yang demokratis. Rakyat lebih bebas dan terlindungi hak asasinya serta kesejahteraan yang berkeadilan. Memang ini cita-cita negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga sudah ditentukan apa ini tujuan negara. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, tentang ciri negara hukum. Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal. Apa ini hukum formal? Yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil dan sempit. Pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Jadi negara atau pemerintah ini
waktu itu pada abad 19 ini peran pemerintah ini sangat kecil atau sempit. Ruang geraknya untuk melaksanakan kewenangan ini sangat terbatas. Jadi pemerintah perannya sangat kecil dan pasif. Sudah kecil dan tidak bisa bergerak. Pasif ini kan sepertinya ya berhenti atau berjalan secara lambat gitu. Tetapi pada dekade abad 20 konsep negara hukum ini mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Ada perubahan yang sangat menguntungkan bagi keberadaan suatu negara. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Jadi pada abad 20 ini sudah mulai ada perubahan. Pemerintah sudah bisa melakukan dengan sendirinya dengan menyesuaikan hukum-hukum yang berlaku di pemerintahnya atau di negara ini mengikuti dinamika perkembangan zaman pada saatnya. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut. Jadi konsep hukum material ini pada abad 20 ini mempunyai ciri-ciri yang perlu diketahui oleh warganya atau oleh pemerintahnya dengan menerbitkan atau mewujudkan aturan-aturan yang mengandung bahwa hak asasi manusia terjamin oleh undang-undang. Jadi kalau negara ini tujuannya untuk melindungi hak asasi manusia, ini ada payung hukumnya. Ada aturan yang mengatur secara khusus yang disebut atau dimasukkan dalam undang-undang yang berlaku pada negara itu. Kemudian yang kedua, supremasi hukum. Jadi hukum harus ditegakkan. Huruf hukum harus dilaksanakan dengan benar. Sehingga tidak tebang pilih, tidak diskriminasi, dan sebagainya. Selanjutnya, pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum. Jadi di dalam pemerintahan ini ada 3 lembaga yang diberi atau ditunjuk atau berkewajiban melakukan tugas-tugas tersendiri. Jadi 3 kekuasaan hukum ini tidak dipegang oleh satu lembaga, tapi dibagi atau pelaksananya ada 3, yaitu pembuat undang-undang. Ini dari lembaga legislatif, yaitu DPR, DPRD. Nah, ini yang membuat undang-undang. Sering kita mengikuti pembahasan-pembahasan atau sidang-sidang dalam membahas aturan. Baik di DPRD tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat nasional DPR RI. Dan sering masyarakat terlibat dalam pembahasan itu. Jadi ada kepastian hukum. Dan juga di dalam menentukan atau memutuskan hukum ini juga uji publik ini juga ada. Hukum tidak langsung berlaku tapi disosialisasikan dulu pada masyarakat. Ada masukan-masukan baru atau ada aturan-aturan yang mungkin yang sudah dimasukkan ini dianggap perlu ada perubahan. Ini masyarakat ikut terlibat. Terus yang D, kesamaan kedudukan di depan hukum. Jadi, kalau kita atau negara ini sudah punya hukum yang berlaku, ini masyarakat atau warga negara ini punya kesamaan
hak dan kedudukannya. Bukan hanya untuk rakyat kecil saja, hukum ini tidak hanya untuk rakyat jelata, tapi penyelenggara hukum, pejabat di bidang apapun ini harus mematuhi. Dan kalau dia melanggar, ya harus dikenakan sanksi seperti halnya masyarakat umum. Ini jadi yang dimaksud dari kesamaan ini. Tidak tebang pilih dan sebagainya. Kemudian kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Jadi masyarakat ini tidak dibelenggu, tidak diberangus, tidak diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya, tapi di negara hukum ini berpendapat, bersikap, berorganisasi ini diberi kebebasan. Siapa saja punya ide-ide disampaikan dengan jalur yang sudah ditentukan, dengan aturan yang sudah ditentukan. Ya, kalau menyampaikan pendapat ya aturan-aturan itu harus dipatuhi. Ya, misalnya mau menyampaikan pendapat di pemerintahan, ya di istana atau di DPR, ini harus ada izin, harus tidak boleh anarkis, apalagi sekarang harus mentaati protokol kesehatan ini kalau saat pandemi saat ini. Sehingga aturan-aturan ini harus dipatuhi, dan kalau tidak dipatuhi, ya kebebasan ini ya tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan. Karena aturan-aturannya ada. Kemudian pemilihan umum yang bebas. Jadi pemilihan umum ini dalam arti ya seluruh pemilihan umum. Apakah pemilihan presiden, gubernur, bupati, pemilihan kepala desa. Ini termasuk pemilihan umum dan dilaksanakan dengan bebas. Alhamdulillah saudara-saudara, kemarin di wilayah kita ini ada kerja atau pelaksanaan pilkada. Alhamdulillah sampai dengan hari ini, saat ini mereka para pemilih ini bisa melaksanakan dengan bebas. Bebas, siapa pilihannya sesuai dengan aspirasinya, sesuai dengan apa yang dinilai dia, ini layak dan sebagainya. Ini dan sekarang alhamdulillah aman, tentram, dan masyarakat pemilih ini bisa melaksanakan dengan bebas. Kemudian badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Karena badan kehakiman ini, hakim ini aturan yang memutuskan perkara ini benar atau salah. Aturan ini bisa dilaksanakan dengan sempurna atau tidak. Ini hakim ini harus mengambil keputusan yang tidak memihak. Jadi tidak hanya hukum, kalau istilah di masyarakat ini tajam ke bawah, tumpul ke atas dan sebagainya, itu ada diskriminasi. Oh ini pejabat ini, kelompok ini ada semacam diskriminasi, enggak. Jadi hakim ini harus bebas dan hakim tidak bisa istilahnya ditekan atau dipengaruhi oleh pejabat tertentu atau kelompok tertentu atau katakan partai politik tertentu. Ya, ini harus bebas. Jadi apa penafsiran dari hakim ini untuk memutuskan suatu perkara ini harus benar-benar netral dari keterpihakan pihak-pihak lain. Inilah saudara-saudara sekalian kuliah
pada malam hari ini. Dan selanjutnya untuk memahami dari kuliah yang kita sampaikan secara pokok-pokok ini bisa dipelajari dengan referensi buku-buku yang saudara miliki dan saudara pelajari dengan baik. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih atas perhatiannya dan insya Allah kita bisa bertemu pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.